Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman semuanya, pada video kali ini berhubung kemarin UTBK sudah selesai ya. Gak tahu ini sudah selesai atau belum. Kelihatannya bergelombang-gelombang gitu. Untuk gelombang-gelombang kayak ombak saja ya. Tapi yang paling penting teman-teman yang sekarang lagi UTBK semoga semuanya dimudahkan dan juga nanti mendapat kampus yang diinginkan. Amin. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin membahas soal UTBK yang kemarin teman-teman dapatkan ya. Yang teman-teman sekarang lagi melaksanakan UTBK dapatkan kemarin. Oke, nah nanti di sini saya akan membahas soal UTBK khususnya bidang fisika. Nanti saya buat per part karena ada sekitar 20 soal, khususnya gelombang pertama ya. Nah, jadi ada 20 soal, ya nanti saya bagi mungkin 3-4 part lah, jadi gitu. Oke, nah kita mulai aja, langsung aja, jangan lama-lama, nanti kalau terlalu lama, nanti ini pistonnya meledak nanti. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjutkan ke nomor pertama di soal UTBK 2022 ke 2022 ya. Mohon maaf ini salah tulis. Nanti saya revisi. Ini benernya 2022 bukan 2021. Oke teman-teman semuanya. Jadi ini soalnya. Jadi soalnya di sini ada sebuah balok bermassa 10 kg ya. Didorong dengan gaya konstan selama 24 sekon pada lantai datar yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama licin. Ya, bagian pertama licin, terus bagian kedua kasar ya. Jadi ada yang licin sama ada yang kasar di sini. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu balok ditunjukkan gambar berikut. Kita lihat pada waktu sebelum 8 sekon, grafiknya naik ya, lurus naik. Nah, ini berarti mengindikasikan kalau misalkan lantainya itu kasar, nggak mungkin ini itu naik terus seperti ini. Ya bisa sih kalau misalkan gayanya itu lebih besar dibandingkan gaya geseknya. Cuman karena di sini ada bagian licin sama kasar, nggak mungkin lah percepatan yang kasar lebih besar dibandingkan yang kecil. Maka di sini bagian licin, kemudian yang kanan karena di sini nanti percepatan minus, maka ini indikasi adanya gaya gesek. Jadi gitu. Jadi di sini itu cuma ada gaya dorong saja ya. Nah di sini ada gaya dorong plus gaya gesek, jadi gitu. Nah seperti itu skemanya ya. Dan ada masanya itu adalah 10 kg. Jadi didorong dengan gaya F dan masanya 10 kg. M-nya sama dengan 10 kg seperti itu. Oke. Nah sekarang mari kita lihat pertanyaannya. Jarak tempuh balok selama 5 detik pertama adalah, berarti 5 detik pertama itu dari 0 ke titik 5 sekon gitu ya. Nah untuk mengerjakan itu maaf, saya manggilnya saya sendiri apa ya, saya saja ya. Kalau kakak kok terkesan saya agak tua gitu, padahal saya lebih muda ya. enggak. Oke, baik, jadi kita memiliki dari waktu 0 sampai 5 detik di sini ya, dimana di titik sini itu berkorespondensi dengan kecepatan di titik tertentu. Kita sebut titik V ya, jadi gitu. Nah, jadi kita memiliki 3 titik di sini yang udah diketahui. Titik pertama di sini yaitu waktunya 0 dengan kecepatannya 2. Terus titik di sini waktunya 5, kecepatannya adalah V, dan yang akhir itu adalah yang akhir sini itu adalah waktunya 8, kecepatannya 6. Maksudnya kita punya 3 titik itu karena berada dalam satu garis ya. Jadi ketika dalam satu garis, maka kita bisa menggunakan konsep kemiringan yang sama ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita pakai konsep kemiringan yang sama, maka kemiringan garis dari 5,V ke 8,6 akan sama dengan kemiringan dari 0,2 ke 8,6 jadi gitu. Nah, bagaimana mencari kemiringan dari 0,2 ke 8,6? Caranya gini. Berarti kan kemiringan itu kan delta Y per delta X ya. Karena di sini delta Y-nya itu adalah V, maka kita hitungnya delta V per delta T. Yang nanti kita tahu ini adalah percepatan kan gitu ya. Nah, kita lihat aja pertama dari yang
0,2 ke 8,6. Jadi delta V-nya berarti kan delta V itu artinya V aksen min V gitu ya, dibagi T aksen min T kan gitu. Nah, di sini V aksen itu adalah yang akhir di sini kan kita pilih 0,2 ke 8,6, ya kan? Berarti V aksennya di sini adalah 6, ya kan? 6, terus kemudian V-nya di sini adalah 2. 6 minus 2 dibagi dengan T aksen itu adalah waktu akhirnya di sini adalah 8 ya. T aksennya di sini adalah 8. Terus kemudian T-nya di sini. Waktunya di sini adalah 0. Berarti 8 min 0. Sehingga kita peroleh 6 dikurangi 2 adalah 4. 8 kurangi 0 adalah 8. Maka yang sama dengan setengah gitu ya. Oke. Nah, selain itu kita untuk mencari gradien ataupun M itu juga bisa diperoleh dari yang 5, V ke 8,6 jadi gitu. Atau sebaliknya 0,2 ke 5, V. Nah, jadi kita bisa milih itu juga. Jadi delta V per delta T yang nilainya V aksen min V dibagi T aksen min T ini juga bisa diperoleh dari apa? Dari 0,2 ke 5, V. Berarti V aksennya di sini adalah V. Terus kemudian V-nya di sini adalah V awal yaitu 2, V minus 2 seperti itu ya, dibagi dengan T aksennya adalah ketika di akhir sini adalah 5 ya, berarti 5, V-nya adalah 0, 5 min 0. Berarti V min 2 ya V min 2, 5 min 0 ya 5 gitu. Nah, karena ini sama ya, ini kan dalam garis yang sama. Karena garis yang sama maka ini disamakan gitu loh. Ini disamakan, ini disamakan. Nah, demikian hingga nanti kita akan memperoleh setengah sama dengan V min 2 dibagi 5 gitu. Jadi 5 pindah ruas ke kanan gitu ya. Dikalikan kiri gitu ya. Seperti ini. Berarti setengah kali 5 itu nanti jadinya 2,5 V min 2. Nah, kita peroleh berapa? V sama dengan 4 plus V sama dengan 4,5 gitu saja ya. V 4,5. Nah, masalahnya kan yang ditanya di sini adalah jarak tempuh ya. Jarak tempuh dari 0 ke 5. 5 detik pertama itu artinya dari 0 ke 5. Oke, seperti itu. Jadi yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya. Oleh karena itu, saya hapus dulu ini biar nanti lebih mudah menjelaskannya. Nah, jarak tempuh itu teman-teman semuanya, ketika teman-teman memiliki kurva VT ya, jarak tempuh itu misalkan ini kita sebut S gitu ya. S itu adalah luas di bawah kurva VT, jadi gitu. Di bawah kurva VT. Nah, jadi itu aja mudahnya. Jadi jarak tempuh itu luas di bawah kurva VT. Nah, karena yang kita cari adalah dari 0 ke 5 detik, maka ya luas di bawah kurva VT. Ini kan kurvanya ini ya, ini luasnya adalah di bawahnya kurvanya adalah yang ini. Luas apa ini? Luas apa ini? Agak persegi tapi miring. Trapesium ya. Kita tahu ini adalah trapesium. Maka kita tahu bagaimana mencari luas trapesium. Luas trapesium adalah sisi ditambah sisi, ya sisi yang sejajar ditambah sisi yang sejajar dikalikan tingginya dibagi dengan 2. Kita tahu tingginya adalah yang tidur nih. 0 ke 5 yaitu 5. Jadi T-nya adalah 5. Sisi yang sejajar yang ini adalah A sama dengan 2, yang ini B sama dengan 5 ke V. 0 ke V. Ini kan dari bawah itu 0 ya. 0 ke V. V sendiri adalah 4,5 gitu. Berarti B-nya adalah 4,5 seperti itu. Oke, jadi kita akan memperoleh S-nya itu adalah setengah dikalikan dengan jumlah dari sisi yang sejajar dikalikan dengan tinggi. Gitu kan? Setengah dikali dengan sisi A adalah 2, B-nya adalah 4,5 dikali dengan tingginya adalah 5. 2 tambah 4,5 itu 6,5, 5 dikalikan setengah 2,5. Berarti 2,5 dikalikan dengan 6,5. Nah, berapa ini ya? 2,5 kalau dikalikan 6 saja berapa ya? 2,5 kali 6, 2 kali 5 kali 2 itu 5. 5 kali 3, 15. Berarti 15 ditambah setengahnya 2,5. 15 ditambah setengahnya 2,5 itu berapa? 1,25. Oke, berarti sama dengan 16,25 meter. Oke, jadi kita memiliki jawabannya itu adalah yang ada yang E. Oke, gitu ya. Jadi intinya adalah konsepnya di sini pertama, kalau teman-teman memiliki soal kayak gini tuh, untuk menentukan jarak tempuh, tentukan dulu kecepatan pada titik tertentu itu, di titik 5 detik.
Nah, setelah itu kalau sudah menentukan, sudah ketemu dengan menggunakan gradient yang sama gitu ya, maka nanti teman-teman bisa menggunakan mencari S dengan luas di bawah kurva. Selesai, gitu aja ya. Sangat mudah sekali, jangan sampai ini salah kalau ada soal seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjut. Sekarang yang nomor berapa ini? Nomor 2. Ingat ini UTBK 2022 ya. Bukan 2021 ya. Oke. Nah, sekarang soalnya menarik. Agar balok tidak berhenti pada lenteng kasar, gaya dorong perlu ditambah minimum sebesar O. Ternyata di sini ada yang ingin nambahi gayanya. Kita tahu di sini ada gaya dorong kan? Di sini ada gaya dorong, terus kemudian di sini ada gaya dorong plus gaya gesek. Nah kan, gaya dorong plus gaya gesek ini menyebabkan balok itu memiliki perlambatan. Nah, perlambatan itu kita cari dulu. Jadi kan kita cari dulu perlambatan di sini. Berapa perlambatannya di sini? Misalkan perlambatan di sini adalah AK gitu, A-nya kasar gitu ya. Nah, caranya gampang karena di sini kurva VT itu gradiennya kurva VT itu adalah gradiennya kurva VT itu sama dengan percepatan kan gitu ya. Maka kita cari aja gradiennya. Jadi ini kan titik yang di sini adalah 8,6, yang titik di sini adalah 24,0 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ini yang akhir, ini yang awal kan gitu ya. Maka kita bisa menggunakan konsep gradient ataupun ya gradient VT ya, yang itu nanti akan sama dengan A. Jadi A yang kita sebutkan sebagai AK itu sama dengan delta V per delta T untuk kurva yang turun itu. Nah, delta V nya berarti ya V aksen dikurangi V dibagi dengan V aksen min T. Nah, sekarang kita lihat V aksennya berapa kecepatan akhirnya di sini. Oh, kecepatan akhirnya di sini berhenti, berarti 0. Dikurangi kecepatan awalnya adalah 6. 0 min 6 dibagi T aksennya berapa? T aksennya 24. Dikurangi dengan T awalnya adalah 8. Maka ini sama dengan minus 6 dibagi 24 min 8 itu 16. Nah, ini dibagi 2, nanti kita perlu minus 3 dibagi 2, jadi minus 3 per 8 meter per sekon kuadrat. Oh, ternyata kita memiliki akar seperti itu. Jadi ternyata gaya gesek itu, maksudnya gaya F plus F gesek itu, kan kita tahu sigma F kan sama dengan M kali A ya. Nah, karena di lantai kasar maka M AK gini, maka gayanya itu ada 2, F, gaya dorongnya plus F kecil sama dengan M kecil dikalikan AK gitu. Nah, ini sendiri sama dengan apa? Sama dengan M-nya itu tadi kan kita tahu M-nya 10 ya di soal sebelumnya. Ini kan soalnya seperti soal sebelumnya kan, berarti M-nya 10. AK-nya berapa? AK-nya itu akan sama dengan minus 3 per 8. Oke, ini. Nah, sehingga kita akan memperoleh nilainya adalah minus 15 per 4 ya. Atau sekitar minus berapa ini? 3,75 gitu. Oke, seperti itu. Jadi F besar plus F kecil adalah minus 3,75. Nah, kita ingin di soal itu agar balok tidak berhenti. Berarti agar tidak berhenti itu berarti balok itu harus, agar balok berhenti minimum kan, maka minimum itu kurvanya harus lurus ini ataupun kecepatannya konstan. Nah, ini adalah minimum balok tidak berhenti. Nah, ketika balok tidak berhenti dan lurus seperti ini artinya apa? Ketika lurus itu artinya percepatannya berapa? Kalau misalkan lurus seperti ini, kemiringannya berapa ini? Kemiringan kan gradien VT itu kan percepatannya. Karena kemiringan di sini mendatar, artinya itu kemiringannya adalah 0, berarti percepatannya harus sama dengan 0 jadi gitu. Nah, maka nanti tambahan gaya itu, nah gaya dorong tambahan itu nanti menyebabkan sigma F-nya itu sama dengan 0 karena jadi delta F ataupun tambahan dari gaya ini akan menyebabkan A itu sama dengan A-nya kasar itu sama dengan 0 jadi gitu. Nah, gimana berarti? Jadi plus delta F ini akan menyebabkan ini. Berarti caranya gini aja. Berarti nanti caranya adalah F besar ataupun sigma F yang baru ya. Sigma F yang baru, sigma F aksen akan sama dengan M dikalikan 0 ataupun sama dengan 0 agar tidak berhenti. Jadi gitu. Nah, sigma F aksen akan ada gaya F plus F kecil
Nah, ada ketambahan dengan gaya dorong tambahan tadi, delta F sama dengan 0, jadi gitu. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwasanya delta F itu akan sama dengan minus F besar plus F kecil. Padahal F besar plus F kecil adalah minus 3,75, berarti ini minus dikalikan minus 3,75. Sehingga kita peroleh berapa? Ya, 3,75 newton. Nah, dari sini kita akan peroleh gaya tambahan minimum yang harus diberikan agar balok itu tidak berhenti, ya, maka nanti gaya minimumnya adalah 3,75. Jadi jawabannya yang A, jadi gitu. Oke ya teman-teman semuanya, itu adalah nomor 2 UTBK Fisika nomor tahun 2022 ya. Salah tulis tadi. Oke. Nah, baik, kita hapus dulu. Nah, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Yaitu nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita lihat sebuah benda titik berada dalam pengaruh medan gaya konservatif dengan energi potensial Vx dan energi mekanik EM sebagaimana pada gambar. Usaha oleh gaya tersebut paling kecil untuk perpindahan benda. Nah, kita ingat konsep dari energi potensial itu. Nah, nanti teman-teman harus tahu ya, gaya itu kalau misalkan dia dari energi potensial, gaya itu bisa dicari dengan menggunakan minus do, ini turunan parsial ya, ataupun D gak apa-apa, ataupun saya tulis D aja biar mudah dipahami. Minus turunan dari energi potensial per dx, ini adalah gaya. Nah, gaya yang dialami oleh benda karena potensial konservatif tertentu. Nah, kalau ditanya usaha oleh gaya ini, maka W oleh F ini akan sama dengan apa? Sama dengan ya F dikalikan dengan dx, kan gitu. Nanti sama dengan apa? Sama dengan minus df per dx dikalikan dx, maka nanti sama dengan minus dv. Nah, ketika teman-teman nanti kemudian mencari WF totalnya itu sama dengan ya minus delta F, minus delta V ya. Nah, sebagai contoh, teman-teman tahu kalau misalkan benda yang gerak ke atas itu kan energi potensialnya naik ya kan? Energi potensialnya kan ketika ini terus naik ke atas kan energi potensialnya bertambah kan? Tetapi kita tahu, misalkan di sini adalah energi potensialnya itu sama dengan misalkan ketinggiannya adalah Y seperti ini. Nah, tetapi energi potensialnya itu sama dengan apa? Sama dengan MGY gitu ya. Energi potensial sering ditulis juga dengan V ya, MG seperti ini. Nah, coba teman-teman ingat-ingat, kira-kira kalau misalkan Y-nya itu ke atas, kira-kira gaya gravitasinya kemana? Gaya gravitasinya ke bawah kan? Kenapa ke bawah? Kita lihat ya. Karena gaya gravitasi itu akibat V itu, Fg sama dengan minus dV per dy, jadi gitu. Nah, ketika diturunkan teman-teman memperoleh minus mg. Nah, maka tadi tanda minus D menyatakan dia ke arah bawah. Artinya tanda minus di sini itu artinya ke bawah ya, ke bawah gayanya. Nah, delta V di sini, W di sini, W oleh gaya konservatif ini itu akan sama dengan minus delta V, teman-teman semuanya. Nah, tanda minus itu nanti menyatakan itu sifat dari usaha tersebut. Entah usaha tersebut itu kemudian diberikan kepada benda ataupun benda yang memberikan usaha, jadi gitu. Nah, tapi intinya di sini, karena di sini kita hanya mencari nilainya saja, paling kecil ya, maka nanti kita cari mutlaknya saja. Jadi kita cari nilai WF saja ya, nilai WF saja, yang nanti sama dengan nilai mutlak dari minus delta V, jadi gitu. Nah, karena tanda minus ataupun positif bagi usaha itu adalah sifat, bukan menyatakan kecil besar gitu ya. Karena kecil besar itu nanti jadi dinyatakan oleh nilainya. Oke. Nah, nilai delta V berarti kalau kita lihat di sini berarti WF itu bergantung pada perubahan dari V-nya. Semakin besar perubahan V-nya, maka nilainya dari usaha itu juga semakin besar. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada perubahan-perubahannya ya. Di sini ada perubahan dari X2 ke X3. Berarti ketika X2 itu V-nya di sini. V-nya di sini,
Nah, ketika X3 V-nya di sini. Nah, maka nanti perubahan V-nya itu panjangnya adalah segini panjangnya. Panjangnya segini. Nah, ini adalah yang A gitu ya. Terus kita lihat lagi yang X2 ke X4. X4 di mana? Di sini X4. X2 di sini. Berarti ketika kita gambarkan ini adalah X4 perubahannya. Jadi panjang biru ini, panjangnya biru. Terus kita lihat lagi yang X2 ke X6. X6 tuh ini loh, berimpit ternyata. Nah, ini perubahannya hampir nggak ada ya. Artinya di sini perubahannya 0 gitu. Nah, kita lihat lagi yang cari warna beda. Yang X5 ke X2. X5 ke X2 itu dari sini, dari bawah ke X2 di sini atasnya. Sangat panjang sekali, sangat besar sekali nih. Ya, sangat besar sekali ya. Terus kemudian X3 ke X4. X3, X4 itu ini. Nah, ini. Nah, berarti kalau teman-teman komparasikan dari kelima pilihan itu, yang paling kecil yang mana? Pasti yang X2 ke X6 ya, karena perubahannya sangat berimpit ataupun mendekati 0. Jadi usaha ataupun nilai dari usaha yang paling kecil yang dialami oleh benda akibat gaya konservatif dengan energi potensial Vx ini adalah yang C, dari X2 ke X6. Oke, gitu ya teman-teman semuanya ya. Biar tahu intinya gaya konservatif itu nanti konsepnya seperti ini. Posisinya usaha gaya konservatif sama dengan minus delta V. Tapi kalau nilainya saja maka nilai mutlaknya jadi gitu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya di sini ada sebuah truk bermasa 7.500 kg. Oke. Jadi berarti truknya ini ya, ini truknya. Saya juga bingung gambar truk sama gambar mobil gimana. Saya gambar ini adalah truk ya. Truk ini adalah M-truck gitu ya. Yang sini mobilnya bundar. Yang kita sebut MC. MC itu car ya. Kalau misalkan MM nanti nggak enak. MM mobil nggak enak. MT sama MC, MT sama MC. Nah, oke. Bertabrakan dengan sebuah mobil bermasa 1.500 kg. Kecepatan kedua kendaraan sebelum tabrakan ditunjukkan gambar ya. MC ke arah kiri bawah, MT itu ke arah kanan. Jika setelah tabrakan kedua kendaraan menyatu, komponen impuls ke arah timur yang diterima mobil adalah, nah kita tahu ketika tabrakan terjadi maka yang terjadi adalah hukum kekalan momentum ya. Entah itu terjadi tumbukan elastis atau inelastis ataupun tumbukan elastis bagian gitu ya. Maka itu yang paling penting, hukum kekalan momentum tetap berlaku. Jadi dalam kondisi apapun ketika tabrakan maka berlaku hukum kekekalan momentum, ataupun lebih saya sukanya menyebutnya hukum kelestarian momentum, karena yang kekal itu hanya al-khaliq ataupun pencipta, sementara yang lain itu ya yang bisa berubah gitu ya, bisa hilang juga. Energi itu kalau dalam semesta itu bisa hilang loh, jangan salah, energi itu bisa hilang, bahkan bisa berubah menjadi massa berdasarkan konsep hukum kesetaraan massa energinya Einstein. Yang buktinya apa? Yaitu bom Hiroshima Nagasaki. Itu bukti energi bisa berubah. Energi pun juga bisa hilang gitu ya. Oke, jadi hukum kelestarian momentum. Nah, di sini momentum tuh ada dua arah. Nah, ini biar enak, ke timur tuh saya sebut arah X. Nah, ke utara saya sebut arah Y kan gitu. Nah, maka nanti yang hukum kelestarian momentumnya berlaku dalam dua arah. Dalam arah X sama arah Y juga. Nah, maka nanti gimana? Berarti P total arah X awal ya sama dengan P total arah X akhir. Nah, kita sebut akhir itu aksen. Nah, P total awal itu berarti sebelum tumbukan. Berarti MT ke arah kanan. Berarti X-nya positif ya. Berapa ya? Massa dikalikan kecepatan. Kan momentum itu massa kali kecepatan ya. Momentum adalah MT dikalikan kecepatannya truk. Kan gitu ya. Nah, sementara yang ini kan kecepatannya VC itu kan ke arah diserong ke bawah. Maka kita arahkan ke arah kiri. Maka ini adalah VCX sama dengan VC dikalikan cos 37. Ya kan gitu ya. Nah,
Sementara yang VCY yang ke sini itu sama dengan VC kali sin 37 derajat, karena di depannya sudut 37 derajat, ya kan? Gitu. Nah, maka MT plus VT ditambah dengan MC VC kali cos 37 derajat. Nah, setelahnya menyatu maka nanti masih dijumlahkan MT plus MC dikalikan kecepatan V yang baru, Vx gitu aja. Vx aja. Oke. Nah, MT berapa? MT itu adalah 7500. Kecepatannya adalah 5. Ditambah MC itu adalah 1500 dikalikan VC-nya itu adalah ke arah VC-nya berapa itu? VCX itu kan ke arah kiri ya, berarti itu nanti minus berapa? Minus VC-nya itu berapa sih? 20 ini ya, 20 di sini, minus 20 dikalikan cos 37 itu adalah 0,8 cos 37 itu sama dengan MT plus MC, berarti 7500 ditambah 1500 adalah 9000. Berarti 7500 dikalikan 5 itu sama dengan 5 kali 7 35, nanti insya Allah 375 atau 37500 ya, dikurangi dengan 1500 dikali 16 gitu, 9000 Vx. Ini nanti 37500 dikurangi 1500 kali 16 berapa ya? 15 kali 10 150, 15 kali 6, 15 kali 2 itu 30, berarti 90. Nah, 90 tambah 150 240, berarti gini. Nah, 24.000 deh. Oke, 9.000 Vx, maka nanti 37500 dikurangi 24.000 itu adalah 9.000 ya. Vx berapa? 37500 dikurangi 24.000 135. Nah, ini. Dan nanti ini bisa di cancel ya, nolnya 2. Oke, dan kita peroleh nanti Vx itu Vx itu akan sama dengan 135 dibagi 90. Nah, nanti teman-teman insya Allah akan memperoleh nilainya adalah 1,5 meter per sekon. Jadi gitu. Oke, ini adalah Vx-nya. Jadi setelah gabung, keduanya bersatu dengan kecepatan arah X 1,5, artinya ke timur dia. Nah gitu. Karena dia kalau misalkan minus tuh ke arah kiri gitu ya, ataupun ke arah barat. Nah itu dalam arah X. Nah, hukum Kelmentum ataupun nanti dalam singkatannya adalah HKM ya. HKM itu juga berlaku dalam arah Y. HKM dalam arah Y, jadi gitu. Dalam arah Y berarti apa? Berarti ya sama P total arah Y sama dengan P total sen arah Y juga, jadi gitu. Nah, langsung saja dimasukkan angkanya. Berarti MT dia tidak memiliki kecepatan arah Y, maka momentum totalnya awal adalah 0 arah Y. Ditambah dengan MC, di sini dia memiliki kecepatan dalam arah Y ke arah bawah, berarti minus ya. Berarti MC itu adalah 1500 dikalikan dengan minus, nah dia VC nya adalah 20 dikalikan dengan sin 37 adalah 0,6. Nah P totalnya juga sama, yaitu adalah MT plus MC dikalikan VY sekarang. Nah ini berarti 1500 dikalikan ini minus 1500 dikalikan dengan 12 sama dengan 9000 dikalikan VY gini. Nah ini berapa ini? 1500 dikalikan 12 itu 15 kali 10 150, berarti 180 ya, ataupun minus 18.000. Nah 18.000 seperti itu. Kemudian 9.000 VY. Nah dari sini teman-teman bisa mencoret nilai dari 00-nya, dan teman-teman bisa mengakhiri dengan VY itu sama dengan minus 2 meter per detik. Oke, nah gitu. Nah, jadi HKMY-nya seperti itu. Memperoleh kecepatan keduanya setelah pertumbukan itu akan bergerak ke bawah. Maka nanti ketika digambarkan tuh kayak gini.
Nah, jadi setelah bersatu nanti ini ya, dia akan gerak serong ke bawah gini. Nah gini, jadi gitu. Yang mulanya tadi itu dari sini ya, truknya ke sana, terus ini ke sana, ke sini gitu ya. Nah ketika bersatu nanti dia akan serong ke bawah gitu. Oke? Nah, kita lihat sekarang. Jika setelah tabrakan kedua kendaraan menyatu, komponen impuls ke arah timur yang diterima mobil. Nah, diterima mobil ya. Berarti kalau misalkan teman-teman tahu proses tumbukannya di sini itu gimana sih? Jadi kan di sini ada truk, terus nanti ketika nabrak sama mobil, maka mobilnya sini. Nah, maka nanti mobil itu akan kena gaya ke arah timur, jadi gitu. Nah, ke arah timur seperti ini. Ini kayak F, jadi gitu, ya kan? Dimana dia tuh memiliki kecepatan VCX ke arah sini awalnya. Dia memiliki kecepatan VCX ke sini. Ini kasih warna berbeda saja biar nanti jelas ya. Dia memiliki kecepatan VCX ke arah sini. Dia memiliki VCX ke arah sini. Setelah tumbukan, nah ini kan pas tumbukan dia kecepatannya VCX ya. Nah setelah tumbukan nanti keduanya menyatu dengan kecepatan yang berbeda ataupun dengan kecepatan sama. Maksudnya sama itu sama nilainya ya, yaitu kecepatannya ke arah sini keduanya itu, baik itu mobil ataupun truk, keduanya sama, yaitu adalah Vx, jadi gitu. Ya kan? Nah, kita harus tahu bahwasanya ingat impuls ke arah timur itu sama dengan yaitu F dikalikan dengan delta T gitu. Maka impuls itu nanti juga bisa dituliskan dengan perubahan momentum dalam arah gayanya. Gayanya kan ke arah X ya, ke arah X positif gitu ya. Berarti delta P arah X, jadi gitu. Delta P nya siapa? Nah karena gayanya ini dikenakan kepada mobil, maka ya gaya momentumnya mobil gitu. Nah momentum mobil berarti apa? Berarti ya M nya mobil dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan V aksin arah X dikurangi kecepatan sebelum tumbukan. Ya, ini kecepatan mobil setelah tumbukan, kecepatan mobil sebelum tumbukan, jadi gitu. Berapa? MC Vx aksen ataupun kecepatan setelah tumbukan mobil itu adalah ya sama seperti halnya kecepatan keduanya. Kecepatan truk sama mobil itu 1,5 Oke, 1,5 dikurangi dengan kecepatan sebelum tumbukan adalah Vcx. Berapa tadi Vcx-nya? Ini ya, 16. Karena dia ke kiri maka nanti minus 16. Nah, maka nanti kita bisa menghitung nilainya di sini adalah MC itu adalah 1500 dikalikan dengan 1,5 ditambah dengan 16 itu 17,5. Nanti teman-teman coba hitung 1500 dikalikan 17,5 itu berapa ya? Coba ya, 17,5, mohon maaf ini agak dikalikan 15 itu saya lebih suka nggak apa lah kayak gini, 5 kali 5 kali 7 5 3 ya, 5 kali 1 5 8 1 5 5 1 7 7 seperti ini. Jadi ini adalah berapa? 5. Oke. Ini salah ya. Ini harusnya 5 kali 5 5. Oke. Terus sisa 3 ya. Sisa 2. 5 kali 7 35 tambah 2 7. Sisa 3. 5 kali 1 5 tambah 3 8. 1 kali 5 5, 1 kali 7 7, 1 kali 1 1. Kita boleh 5. 7 plus 5 adalah 2, tambah 1, 8 tambah 8 6, tambah 1 2, komanya di sini. Nah 262,5 itu ternyata. Oke. 262,5 tapi dikalikan 100. Kalikan dengan 100 itu nanti jadinya adalah 26.250. Oke. Nah, maka jawabannya yang benar adalah yang A, jadi gitu. Oke, jadi jawabannya seperti itu teman-teman semuanya.
Nah, gimana? Ada yang tanyakan? Insya Allah kalau ada yang ditanyakan silahkan di chat di kolom komentar ya. Intinya jawabannya adalah yang hari ini. Dan yang paling penting adalah konsep dari impuls itu sama dengan perubahan momentum dalam arah gaya impuls tersebut. Oke, itu adalah nomor 6. Oke, silahkan di-save dulu. Kalau di screenshot, setelah yang di screenshot. Nah, 1, 2, 3. Lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5 ya. Nomor 5 UTBK tahun 2022. Sebuah silinder pecel seragam Kheri Nasa K ya, bermassa M dan berjari-jari D. Oke, berjari-jari ya. Bukan berdiameter. Berjari-jari D dipasang pada sumbu tegak lurus lantai dasar sehingga dapat berputar tanpa gesekan. Oke, nah sebuah tali ringan dan elastis E dengan tetapan elastisitas K dipasang dengan kedua ujungnya terikat pada dua dinding dan dipaku di titik P pada selimut silinder pecel. Tali dalam keadaan tidak teregang gitu. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus tahu konsep dari apa namanya itu? Bentar. Di sini ada namanya ya. Saya ulang lagi ya, biar lebih jelas. Silinder pecel dengan bermassa M ya. Dengan bermassa M, jadi silinder ini bermassa M. Kemudian berjari-jari D, jadi jari-jarinya adalah D ya. Jari-jarinya ini adalah D. Ini jari-jarinya D, gini. Dipasang pada sumbu tegak lurus lantai dasar sehingga dapat berputar tanpa gesekan. Jadi dipasang pada sumbu di sini yang tegak lurus lantai ini lantai nih, ini lantai. Ini lantai ini lantai. Ini lantai ya. Nah, tanpa gesekan. Sebuah tali ringan dan elastis E dengan tetapan elastisitas K dipasang dengan kedua ujungnya terikat tetap pada dua dinding dan dipaku di titik B pada selimut silinder pecel. Tali dalam keadaan tidak teregang. Nah, di sini itu ada kalimat tidak teregang. Apa artinya tidak teregang? Saya tadi sudah buka KBBI. Teregang itu artinya dikencangkan gitu. Dikencangkan. Kalau tidak teregang berarti tidak kencang. Kendur tapi pas dengan panjang dari tali itu. Ini misalnya panjangnya sini adalah L, panjang talinya L, ini pas L gitu. Tapi dia tidak teregang gitu. Nah, dan teman-teman harus paham bahwasanya tali itu, ini paling penting ya, perlu di highlight, tali itu beda dengan begas. Apa bedanya? Kalau begas itu dia bisa kompresi ya, ataupun ditekan ya, dia juga bisa diregangkan gitu. Nah, kalau tali itu hanya bisa diregangkan. Nah, ingat, tali hanya bisa diregangkan saja, tidak bisa dikompresi. Gimana coba kompresi tali? Nggak bisa kan? Artinya boleh tali nanti menggunakan hukum hook, tapi pada posisi diregangkan saja. Sementara kalau dalam posisi kendur terus dikompresi nggak bisa. Kalau bekas dalam posisi kendur dikompresi bisa, jadi gitu. Nah, masalahnya di sini pas pada posisi kendur, jadi nggak bisa dikompresi dia. Kalau pas posisi teregang, tali misalkan posisinya teregang seperti karet gitu ya, teregang, terus dipendekkan, maka masih ada gaya itu. Nah, nanti saya akan jelaskan, mungkin di waktu yang lainnya saya jelaskan. Tapi yang jelas pada soal ini tali tidak teregang artinya ketika dia dipendekkan, dia tidak memberikan efek gaya. Dia hanya memberikan efek gaya ketika dikencangkan saja ataupun ditambahi panjang talinya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini silinder diputar dengan sudut kecil theta. Agar tetap pada sudut itu, silinder ditahan dengan gaya F dengan titik tangkap pada selimut silinder berseberangan dengan titik P.
Oh, jadi di sini ada gaya yang titik P kan di sini ya. Jadi ada gaya F yang diarahkan ke sini untuk nahan pegasnya itu. Gaya yang dialami ini kemungkinan selimut silinder ya. Selimut silinder adalah ataupun gaya F itu berapa. Jadi di sini itu silindernya menyimpang sejauh theta, teman-teman semuanya. Ini menyimpang sejauh theta, otomatis nanti dia akan tali yang kanan akan mengalami pertambahan delta L lah sedikit. Misalkan di sini ada panjangnya L. Nah, oleh karena itu, karena yang kanan itu mengalami perpanjangan, maka yang kanan itu akan memberikan efek gaya ke arah kanan. Berapa misalnya? K dikalikan delta L gitu. Nah, tarik kiri memberikan gaya apa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Ingat, tali hanya bisa diregangkan, tidak bisa dikompresi saat tali awalnya dalam kondisi tidak teregak. Jadi gayanya cuma oleh yang kanan saja. Ingat, tidak seperti begas ya tali itu. Ingat, yang paling penting ini. Nah, sehingga teman-teman kalau kita memperoleh seperti ini, nah, agar theta itu tetap tidak berubah ya, maka harus ditahan dengan F ini. Kalau nggak ditahan dengan F, maka nanti dia akan balik ke kanan gitu loh, karena elastisitas dari tali. Nah, ketika ditahan oleh F ini, maka theta ini akan tetap. Sehingga apa? Sehingga sigma torka pada silinder itu harus sama dengan 0. Jadi gitu. Nah, torkanya apa? Ada F itu dikurangi dengan ini. F dikalikan dengan D ya, dikurangi dengan K delta F dikalikan dengan D sama dengan 0. Karena sama-sama D, maka D-nya bisa kecoret gitu ya. Dan teman-teman akan memperoleh gaya yang dialami oleh selimut silinder seberangnya P itu sama dengan K delta L. Nah, secara matematis delta L itu akan sama dengan jari-jari D dikalikan theta, ataupun sama dengan panjang busur dari silinder ini saat simpangan theta D theta. Jadi F sama dengan K dikalikan D theta seperti ini. Nah, sehingga ini jawabannya. Jawabannya berarti F sama dengan K dikalikan theta dikalikan dengan D. Jadi yaitu jawabannya adalah yang B, teman-teman semuanya. Oke. Jadi seperti itu. Itu adalah konsepnya. Ingat, konsep yang paling penting adalah tali itu beda dengan begas. Begas bisa dikompresi dan diregangkan, kalau tali hanya bisa diregangkan saja. Oke, itu pembahasan yang nomor 5 UTBK Fisika 2022. Oke, lanjut lagi, satu soal lagi, nanti kita lanjutkan lagi di part selanjutnya ya. Oke, kita hapus dulu dan kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, ternyata nomor selanjutnya masih berkaitan dengan soal yang tadi. Jika gaya F pada soal sebelumnya dihilangkan, nah F tadi udah nggak ada di sini, udah nggak ada di di titik berseberangan dengan P, silinder berputar terhadap sumbu S. Nah, sumbu S itu ya sumbu tengah itu ya gitu ya. Anggap aja sumbu S itu sumbu di tengah ini. Nah, ini sumbu S. Nah, besar percepatan linier P saat P bergeser sebesar delta S. Nah, karena di jawabannya itu delta X, maka ini diganti aja dengan delta X ya. Nah, maka kita bisa lihat ketika P itu bergeser sejauh delta X gitu ya, delta X seperti ini, P sekarang berada di sini, maka P itu akan mengalami gaya, yaitu gaya pembalik, yaitu adalah yang besarnya K dikalikan dengan delta X, jadi gitu. Dengan cara yang sama, delta X itu akan sama dengan apa? Sama dengan D ya, jari-jari dikalikan dengan theta, ataupun panjang busur dari silinder tersebut ketika dia tersimpang theta. Ini tersimpangkan theta. Jadi delta X itu berkorelasi dengan simpangan theta ya, dari silinder. Oke. Nah, gitu. Nah, sehingga kita akan memperoleh karena K delta X-nya akan memberikan efek kepada torka, kepada silinder, maka nanti akan kita memiliki sigma torka pada silinder itu sama dengan I dari silinder dikalikan dengan alfa gitu ya, alfanya silinder. Nah, I silinder itu sama dengan apa? Sama dengan ya setengah dikalikan
masanya dikalikan dengan D kuadrat dikalikan alfa silinder. Nah, ingat titik P adalah titik yang berjarak D dari pusat, dan pusat itu dan silinder itu memiliki percepatan alfa silinder. Maka nanti ini bisa menjadi setengah M dikalikan D dikalikan alfa silinder dikalikan dengan D. Alfa silinder dikalikan dengan D ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan percepatan P itu, jadi gitu. Kenapa? Karena P itu ya titik yang berjarak dari D dari sumbu silinder itu. Jadi percepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya kan percepatan titik dari di pinggir dari silinder itu ya. Jadi gitu. Sementara sigma torka dari silinder itu cuma ada gaya K delta X aja. K delta X dikalikan dengan panjang lengannya yaitu adalah D. Maka kita peroleh K delta X dikalikan dengan D seperti ini. Nah, sehingga kita bisa mencoret nilai dari D seperti ini ya, dan kemudian kita akan bisa mengakhiri bahwasanya 2 dikalikan silang ke kiri, M dikalikan silang ke kiri bawah, kita akan memperoleh AP itu akan sama dengan 2K delta X dibagi dengan M. Nah, itu adalah jawaban untuk percepatan P saat dilepaskan. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Ingat, tali yang sebelah kiri tidak akan memberikan gaya. Kenapa? Karena awalnya tali tidak teregang, sehingga tali tidak bisa dikompresi. Ketika tali dikompresi ya tidak memberikan efek gaya. Jadi gitu. Itu adalah konsepnya untuk konsep tali ya. Ini jadi lebih dominannya adalah konsep tali gitu. Nah, untuk komparasi tali dan juga pegas. Pegas itu beda dengan tali. Jadi gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk part kali ini. Pembahasan UTBK tahun 2022 bidang fisika nomor 1 sampai 5 1 sampai 6 ya. Kita nanti lanjutkan di part selanjutnya untuk pembahasan nomor selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti penjelasan pada video kali ini. Sampai bertemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.